Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus wonten pertanyaan dari Jeffrey Hadiser. Izin bertanya bagaimana Gus biar hafalan dalam mencari ilmu biar melekat. Untuk penanya itu Mas Jeffrey, semoga Allah memberi ilmu yang manfaat barokah ya. Pertanyaan bagaimana supaya hafalan ilmu bisa melekat. Ada teknis, ada non teknis. Sekarang ada metode menghafal banyak. Ada metode handifida kalau di Jombang. Ada metode kluk cantolan hafalan, ada metode macam-macam. Intinya orang menghafal itu satu harus sampai terbayang. Kalau belum terbayang tidak akan melekat. Ya, bagaimana caranya sampai terbayang? Macam-macam. Ada yang dicantolkan pada gambar. Misalkan anak-anak diberi gambar rumah untuk ngajari huruf hijaiyah. Di situ gambar rumah terus ditulis huruf ro sampai mim rumah. Oh ini ro, ini mim. Di situ ada abahnya, maka ditulis hamzah dan ba, abah. Ada gambar istrinya Umi, sudah kenal hamzah, kenal mim, kenal kasro, kenal fathah. Ini namanya adalah kluk, cantolan mengingat huruf lewat gambar. Nanti insya Allah sudah terbayang. Menghafal apa saja juga gitu. Ya. Macam-macam orang itu caranya supaya terbayang itu. Ada pakai gambar, ya, yang sering pakai gambar itu. Pakai gambar. Atau pemandangan atau lain-lain. Atau singkatan. Singkatan. Ya. Jadi ini namanya teknis metode. Dua non teknis. Karena ta'limul muta'allim, orang supaya hafalannya kuat harus baca Quran, baca sholawat. Dan makan yang tidak menimbulkan balgham, riya, ingus. Jadi jangan minum es banyak-banyak. Itu menyebabkan hafalnya gampang lupa. Ya. Kalau dalam kitabnya Mbah Hasim, jangan makan yang apel yang kecut banget ya. Ini mengurangi daya hafalan, termasuk membaca tulisan di batu nisan itu juga mengurangi daya kuatnya hafalan. Ya. Itu namanya apa? Non teknis. Jadi doa, baca Quran, doa karena diasah. Ya. Diasah dengan baca Quran, dengan baca sholawat, nanti memorinya itu virusnya hilang. Baca istighfar bersih sehingga dimasuki melekat ya. Kalau banyak virusnya ya nggak bisa melekat. Nah, bahkan data nggak bisa masuk, nggak apal-apal. Ini kakek dosa. Jadi satu istighfar, baca Quran, baca sholawat, dan jangan makanan yang membahayakan otak kita, kurang segar otak kita. Itu berarti harus dihindari. Ya, kalau metode tadi macam-macam, metode cantolan dan lain-lain. Nah, itu harus ada. Makanya menghafal Quran kalau ayat-ayat yang bersifat cerita surat Maryam itu cepat menghafal dan ingatannya lama surat Maryam. Kenapa? Alur ceritanya itu dia hafal. Oh, Nabi Musa maring jotos Melayu. Dikejar-kejar, ketemu dua wanita, lalu diajak ke rumahnya dan dinikahkan dengan salah satu adiknya oleh ayahnya. Itu karena ada cerita, alur cerita di situ sehingga mengingatnya mudah. Jadi tinggal menghafal lafadznya. Ada orang yang hafalannya dilakukan, ini metode, tapi intinya harus sampai melekat. Kalau sudah melekat itu awet. Kayak Fatihah nggak hilang-hilang itu. Walaupun ngelindur tetap Fatihah tetap benar ya. Kan sudah melekat ya. Nah, caranya supaya melekat ya harus tadi diberi cantolan atau tahu alur cerita atau diulang-ulang sampai melekat ya. Ya.
Itu teknis. Kalau non teknis tadi doa, perilaku kita itu non teknis. Tawakal kepada Allah itu non teknis. Nah, kenapa orang itu kok sering lupa? Karena kesibukannya banyak. Ya. Tapi kalau sudah melekat walaupun sibuk gak masalah. Masih ada hafalannya. Nah. Contohnya dilakukan tuh ingat terus. Ya. Seperti misalkan ya, saya seringkali melakukan hadis-hadis yang pendek-pendek itu. Man la yarham la yurham, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Sudah berapa kali? Siapa tak sayang maka tak disayang. Itu anak-anak sudah hafal semua. Hanya berapa menit sudah hafal. Kenapa? Sudah melekat dan awet ya. Dan enjoy, tidak ada beban. Ya. Minggu depan kita tahannya sudah nggak buka buku dah, hafal. Nah, kalau Al-Quran harus ada sambilan, bahasanya orang itu kemana-mana harus ngaji. Ya, yang tadi dihafal kita asah sampai melekat. Nah itu. Nah, orang gampang lupa itu banyak faktor, mungkin banyak kesibukan atau memori otaknya memang sudah kena bad sector. Kalau kayak hard disk bad sector rusak. Apa bisa diperbaiki? Bisa. Dengan cara apa? Ya baca Quran tadi. Makanan yang sehat, kacang hijau dan lain-lainnya. Jadi asupannya zahiran wa batinan harus ada. Misalkan kita pernah terapi kacang hijau untuk anak-anak yang hafalannya tidak sampai separuh sehari, bahkan mungkin 1 ayat ya, 1 jam atau sehari 1 ayat, berat. Kita terapi kacang hijau, minum ya, itu bisa naik setengah pojok, setengah halaman, nanti bisa 1 halaman per hari. Ini namanya faktor asupan lahiriah untuk otak. Ya, ada yang nggak hafal-hafal karena nggak ngerti artinya, nggak ngerti nahwu sorobnya. Ya kita terapi artinya, dipelajari maksudnya ini, dijelaskan maksudnya, nahwu sorobnya itu bisa ingat juga, melekat.